Hai Mas Guru dan Mbak Guru, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Dan hari ini Guru Kreatif saya kuasai sendiri. Dan setelah bersama saya, pasti Mas dan Mbak Guru udah nggak asing lagi dong dengan beliau. Kita sambut Mas Wajeng. Nama asli Mas Wahyu. Kenapa saya biasa jadi Mas Wajeng gitu ya? Gimana kabar Mas Wajeng? Alhamdulillah baik. Aduh, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol nih. Dan kayaknya nih ada satu hal yang menarik nih yang kita bakal bahas Mas Wajeng ya. Nah, kita akan bahas tentang sesuatu yang saya pun ketika dengar topik ini, kok bisa lagi ya kepikiran ngomongin sosiologi, ngomongin tentang hal ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Wajeng tentang karya-karyanya, inovasi-inovasinya ini. Mas Wajeng, kita pengen ngobrol tentang yang tadi kita ingin sampaikan Mas Wajeng, kita bahas sebelumnya. Pertanyaan saya akan saya mulai dengan kenapa? Kenapa pelajaran sosiologi yang saya pelajari di SMA itu ya biasa aja, ngalir begitu aja, baca buku, teks buku. Terus Mas Wajeng tiba-tiba meluncurkan berinovasi dengan yang Mas Wajeng ceritain tadi ke saya. Boleh ceritain dulu Mas, kenapa Mas? Ya, jadi gini Mas Mae. Saya tuh dari semester 3 kuliah tuh udah kebayang sih, maksudnya punya impian lah ibaratnya kalau jadi guru tuh harus jadi guru yang dalam tanda kutip mungkin berbeda mungkin ya. Karena kata dosen saya dulu gitu. Kalau kamu mau jadi guru ya berarti kamu harus cari identitas guru yang seperti apa sih sebenarnya. Kamu guru sosiologi seperti apa sebenarnya. Kalau hanya sama dengan yang lain ya berarti nggak bakal ada perubahan. Entah itu buat pendidikan atau sosiologi pada khususnya gitu. Kita akan terjebak di situ aja. Makanya di jurnal kemarin yang sesi fotografi, pertama itu judulnya kan menuju sosiologi yang applied science. Arti sosiologi yang pendekatannya lebih ke praktikal. Nggak lagi pure science. Sosiologi yang teoritik, dekat bahasa-bahasa mungkin yang teoritis yang gitu-gitu. Yang konseptual banget gitu ya. Penerapannya kayak gimana gitu. Seperti saya pelajari di kuliahan gitu. Bukan berarti nggak dipakai ya, tapi iya. Tampaknya generasi Z sekarang susah kalau kita mau adaptasi itu. Ditambah di SMA pelajaran bukan hanya sosiologi aja, kita kebagi-bagi nih. Kita jangan sampai udah belajar yang pelajaran yang susah, sosiologi saya masuk sosiologi tambah rumit. Kita harus refresh tapi dengan dengan target ada materi yang harus mereka capai. Tetap ada, tapi bagaimana ini terdelivery dan mereka nggak jadi satu sosiologi susah amat sih gitu. Kayak gitu maksudnya. Jadi sebenarnya secara konsep tetap nggak keluar dari buku bahan ajar gitu dong? Enggak. Dan cuma tinggal metodenya berarti? Tinggal metodenya aja sih sebenarnya. Saya lebih applied science gitu. Mencari-cari, ternyata generasi Z ini lebih ke arah visual misalkan, karena banyak gadget ya, mereka suka dengan caption yang pendek. Ya kita juga harus punya ini ya, mapping lah ibarat pemetaan juga terhadap siapa yang audiens kita. Itu kan mungkin kita juga udah diajarin nih sama teori belajar pengajaran TBP misalkan dulu di mata kuliah pendidikan ya, MKDK. Kita juga diajarin, tapi nah ini jarang yang nerapin gitu. Kita selalu pakai kebanyakan ya bahwa kita petain yang belakang ini adalah para destroyer. Jadi siswa-siswa yang menghancurkan suasana belajar. Iya, duduk paling belakang tuh biasanya gitu kan. Iya. Tapi tanpa sadar mereka itu adalah pemegang keputusan sebenarnya di dalam kelas. Maksudnya? Sadar nggak sih kalau mereka ribut semua ribut? Dia paling pengaruh besar ya. Kayak kita study tour yang bangku belakang. Mereka mau apa, bangku depan ikut dan gak berani ngelawan. Pernah sih enggak sih ngamatin kayak gitu? Itu sebenarnya pengamatan yang dalam tanda kutip konyol ya. Tapi menurut saya itu jadi penting gitu. Bahkan kita bisa tahu, ini sosoknya, ini sosoknya. Si ini ternyata di sini. Dia begitu, berarti leadership dia tinggi. Artinya kalau kita bisa megang dia mau ngerjain tugas kita, yang lain tinggal ikut. Gitu loh maksudnya Mas. Dan seringkali guru-guru, saya pribadi sebenarnya kalau sedikit cerita nih, saya tuh masuk dalam kategori yang murid-murid di barisan belakang Mas Wajeng. Sama Dan sebenarnya ketika Mas Wajeng bilang, ya kalau kita bilang mau fokusnya hanya pada murid-murid di baris depan, itu mah gampang. Iya benar. Karena mereka udah kita kasih biasa aja ngikut. Yang susah adalah kalau yang belakang nggak beres, yang lainnya. Nah itu maksud saya.
Jadi itulah yang pertama harus kita pegang dulu, si leadership inilah. Itulah kira-kira. Iya. Wah, gila filosofis banget. Makanya kita harus nyiptain metode yang cocok sih sama si leadership ini, si orang ini, si bangku belakang ini, si pemegang keputusan ini. Bagaimana caranya kita bisa tugas-tugas kita untuk dia suka gitu. Dia suka, sepakat banget suka. Sih. Selesai udah kelas itu berarti. Gitu loh Mas. Dan udah dapat nih kita nih alasannya kenapa. Kita boleh masuk nih Mas Wajeng ngomongin tentang tadi istilahnya apa Mas Wajeng nyebutnya? Sosioinfografis. Sosioinfografis. Kayaknya sih zaman SMA gak ada yang gitu deh. Sama. Berarti baru ada? Saya nggak tahu ya guru lain pakai atau enggak. Mungkin. Di sekolah Mas Wajeng maksudnya nggak ada? Iya baru. Wow. Oke. Soalnya saya nggak pernah tahu. Ya saya tahu infografis itu ketika kayaknya zaman saya kerja deh baru ada, baru familiar. Mungkin ya berarti di zaman Mas Wajeng itu sebelumnya belum ada dan akhirnya Mas Wajeng zaman saya SMA nggak ada, zaman saya SMA. Saya 2000. Berarti ketika jadi guru pertama kali dong. Udah. Baru Mas Wajeng. Baru saya mulai lah. Saya coba. Ya dulu sih saya ngelihat beberapa itu kayak beberapa guru manfaatin untuk media campaign misalkan. Ya usulan-usulan gitu. Betul. Ada beberapa yang udah mencoba sebenarnya. Namun yang beda dari saya adalah mereka di sini berusaha menginterpretasi teori atau materi sesuai dengan apa yang mereka pahamin. Jadi ibaratnya teori belajar humanistik ya kalau nggak salah tuh ya. Wah, jadi mereka jangan tanya saya Mas Wajeng. Secara pedagogik kayak gitu. Iya, saya lupa. Oke. Jadi secara konsep sebenarnya sosioinfografis itu apa Mas Wajeng? Gampangnya ya. Jadi infografis yang menjelaskan materi sosiologi lah di SMA. Gitu infografis yang menjelaskan materi sosiologi. Oke. Gampangnya gitulah. Berarti sebuah materi yang tadinya mungkin ada dalam satu bab banyak gitu bahasannya, itu diringkas dalam bentuk infografis. Satu post. Kalau infografis kan setahu saya satu postingan gambar doang. Ya memang kalau kita lihat pengertian infografis kan itu. Karena iya kita kan basicnya kan tadi yang saya bilang pertama kita ini ngadepin generasi Z. Yang sangat sangat berkiblat pada visual lah ibaratnya gitu. Tapi kan gini Mas Wajeng, satu bab buku itu kan berapa lembar? Terus mereka harus rangkum dalam bentuk satu itu tuh gimana nerapinnya gitu? Kalau kita pernah belajar tentang review mungkin kuliahan pernah ya. Selalu kan bentuknya adalah di SMA itu yang review itu adalah kalau saya nganggapnya ya waktu zaman kuliah, review itu kita ngambil substansi, kita kembangin, bahkan kita gabungin sama pengalaman kita berdasarkan materi si review ini. Iya betul. Kan kalau review ya. Betul. Kalau ringkas kan yang di situ kita ringkas, kita perkecil lah, gampangin gitu. Nah ini enggak, kita pakai metode review cuman ditambahin visual gitu. Bagaimana agar mereka suka lagi-lagi, kita yang harus beradaptasi sama mereka. Ya seneng sih. Basic-basicnya tuh intinya adalah di model sekarang, guru-guru sekarang, kalau saya pendapat pribadi saya, kita yang harus beradaptasi sebenarnya sama mereka. Kita yang harus punya mapping, kita yang pemetaan terhadap mereka, kita yang coba cari jalan keluar dulu, kita coba dulu gitu. Oh Z ini visual, oh berarti pakai ini. Kita yang harus cari jalan, baru kita kasih ke mereka. Itu pun mereka harus ngembangin sendiri. Karena lagi-lagi adalah tujuan pendidikan adalah untuk mereka mandiri. Artinya mereka harus dihadapin sama sering-sering dihadapi mereka problem solving. Mereka harus cari problem solvingnya. Jadi kita cuma nuntun. Karena kadang-kadang kalau diingin masalah sosiologi itu kayaknya yang saya tahu, yang saya pelajari teori banyak kan. Saya nggak tahu bagaimana mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang nggak tahu tuh relate-nya gimana. Dan ternyata dengan sosioinfografis ini akan lebih mudah. Saya nggak tahu lebih mudah atau enggak. Minimal mereka lebih paham dari versi mereka. Mereka happy nggak? Happy. Serius. Ketika karyanya ada, oh ternyata saya bisa ya bikin ini. Oh. Pasti ada gitu kan, mereka posting di Instagram, di komen temannya. Oh pantes kalau main di Instagram mereka happy pasti. Karena kan waktu itu saya menerapkan ini ketika lagi PJJ kan. Kita harus cari. Jadi infografis ini sebenarnya saya buat sebagai salah satu alternatif selain tadi metode pembelajaran. Karena lagi ada PJJ, terus juga generasi Z. Yang basic visual. Yang ketiga tadi ya saya pengen gitu mereka punya satu
skill baru, pemahaman baru, karya baru Ya. gitu, dan agar mereka percaya diri gitu. Intinya kalau mereka percaya diri, apapun bisa gitu kita Iya. kasih ke mereka gitu. Ah. Jadi mereka menunggu ternyata gue bisa ya gitu maksudnya. Berarti ada kalau ngomongin infografis itu kan berarti kan kayak agak desain gitu nggak sih? Desain benar, desain. Pakai, maksudnya apakah semua mereka bisa atau sebelumnya di kelas sebelumnya apakah sudah belajar tentang desain atau ada bimbingan dari Mas Wajeng dalam mengimplementasikan dengan tools tertentu misalnya? Sebenarnya kita nggak usah pusing kalau itu. Kita tinggal bilang aplikasinya. Terus mereka ngulik sendiri. Iya, di serius? YouTube ada. Iya sih. Iya banyak sekarang. Atau contoh Instagram yang di Tirto ID tadi misalkan. Salah satu inspirasi saya bikin infografis adalah dari Tirto ID sebenarnya. Iya, saya tahu. Tirto ID itu banyak sih infografisnya. Menurut saya tuh yang keren banget. Simple gitu. dia. Nah, jadi tadi ya balik lagi bahwa saya bikin infografis basicnya tadi ngelihat kebutuhan, lalu juga materi agar mereka paham dengan caranya sendiri. Yang ketiga ya tadi apa ya, maksudnya mereka punya sesuatu yang bisa dibanggain gitu maksudnya. Pasti sih. Kalau misalnya mereka bisa bikin karya, berarti pakai tools Canva. Iya. Kebanyakan Canva. Itu ya memudahkan sih. Memudahkan banget. Memudahkan. Ya, terima kasih pencipta Canva. Free lagi, masih free loh. Free, ada bacanya di bawah ya. Iya. Wah, Canva nih gitu. Setidaknya dengan kita ngasih tahu teman-teman boleh mau pakai tools lain terserah boleh, gitu ya. Photoshop boleh. Ada yang pakai Photoshop? Kakak kelas mereka yang IPS sebenarnya pakai. Kalau yang ini kan IPA. Saya ngajar IPA nih, lintas minat. Ada Sosiologi ya? Lintas minat. Di 12 IPA. Okay. Untuk tahun sekarang saya megang itu. Jadi bagaimana nih anak IPA nih saya tarik biar suka sosiologi gitu. Ini kan PR saya gitu kan. Saya pakai itu jadinya. Ya itu jadi saya pakai metode di infografis. Tapi sekarang kalau yang dulu kakaknya data lapangan bener-bener sebelum pandemi kan 3 tahun yang lalu, kalau yang sekarang nih kita pakai lagu. Lagu apa contohnya, mesti gimana lagu kekinian? Tanpa enggak juga. Bebas. Tanpa sadar sebenarnya banyak lagu yang mengandung unsur perubahan sosial. Berarti ini ngomongin tentang topik atau bab perubahan sosial. Iya, perubahan sosial. Gimana sih perubahan sosial jadi lagu? Gimana sih maksudnya? Gini. Saya enggak langsung relate saya. Gimana tuh? Gini ya, kalau saya nangkepnya ya, perubahan sosial itu kalau saya ngajar selalu patokannya dasarnya cuma 2. Trigger sama ada perbandingan. Cari pemicunya lalu bandingkan. Pemicu perubahan sosial itu sendiri. Ya, oke. Sosial gitu. Dulu jadi pas jelasin ini 12 IPA itu saya tanpa sengaja tuh kayak lewat gitu. Karena sekolah saya dekat ujung aspal Pondok Gede. Tahu. Berarti lagunya Iwan Fals. Oke. Terus Pondok Gede. Saya coba ngasih mereka tuh ujung aspal karena rumahnya juga mereka dekat-dekat situ kan. Pulang balik sekolah di sana lah. Relate banget jadi. Nah, akhirnya mereka saya suruh searching tuh. Ujung aspal Pondok Gede itu tahun berapa? Gini. Oke, dapat itunya. Berarti mereka kita kasih tugas, mereka cari sendiri. Bukan tugas sih di situ. Diskusi saat itu. Biar enak gitu. Berarti mereka kita lempar pertanyaan, mereka googling. Bukan pertanyaan ya, lebih kepada pengarahan lah ya. Oke. Pengarahan udah kita diskusi. Tahun segini Pak. Oke. Kamu tahu nggak ujung aspal Pondok Gede itu maksudnya apa? Emang nama daerah bener atau ada apa di balik itu? Ternyata beberapa ini ya maksudnya pernah dengar gitu, maksudnya pernah dengar atau pameo atau idiom atau pernah baca beneran, juga bahwa ujung aspal itu bener secara harfiah tuh ujung aspal Pondok Gede. Jadi ujungnya pembangunan aspal di Pondok Gede waktu itu baru sampai situ. Bener-bener ujungnya. Sampai ujungnya itu makanya disebut ujung aspal. Jadi ujung aspal. Kocak juga. Jadi benar-benar ujung aspal. Jadi kena pembangunan ya batasnya aspal tuh waktu itu. Waktu dibikin sama si Pak Iwan Fals gitu ya. Bang Iwan. Jadi waktu itu saya gambar tuh akhirnya perbandingan. Jadi pakai tabel 2 gini nih. Saya tulis dulu sekarang. Gitu aja kan? Iya sih. Perbandingan. Oke ya. Bener. Aspal dulu. Saya kulik tuh mereka. Pindah tahun berapa ke ujung aspal? Siapa yang ujung aspal? Tunjuk tangan kan mereka. Pindah tahun berapa? Ayah. Tahun 2000 segini Pak. Gitu misalkan. Dulu apa aja di sekitar rumah kamu? Dulu masih banyak kebun Pak. Oke, dulu kebun. Sekarang masih ada? Enggak Pak.
Ada ruko kontrakan, oke tulis ruko kontrakan. Oke, saya mulai nangkap nih Mulai arahnya nangkap kan? kemana. Lebih Iya, enak iya, kan iya, ya, iya, tak gitu kan. Dulu sekarang. Dulu sekarang. Oke, yang pindah dari tahun 2000 ke atas. Kira-kira kamu tahu nggak tol di Jatiwarna ini kapan dibangunnya? 2008 Pak. Tol Jatiwarna tahu. Ada mereka cari tuh, mereka cari sih akhirnya. Nggak ngomong, tapi cari. 2008 Pak, oke 2008 2009 gitu. Oke, berarti dengan adanya si tol ini, ujung aspal ikut berubah nggak? Iya dong Pak, kan tol kata dia gitu kan. Berarti kan semua harus masuk akses tol harus dihantarkan ada aspalnya lagi. Iya. Mulai lagi pembangunan kan. Komplek misalnya. Komplek gitu. Ternyata terus saya jelasin lagi. Kamu percaya nggak kalau dibangunnya jalan tol ini ngerubah seluruh struktur masyarakat di situ? Gimana tuh Pak maksudnya? Oke ya, kita flashback. Komposisi etnis misalkan. Sebelum ada tol ini, kira-kira di sini yang penghuni ujung aspal dan yang lain ini, kira-kira etnisnya apa? Betawi dong Pak. Oke, Betawi. Setelah ada tol, enggak dong Pak gitu. Kenapa enggak? Ya mereka pasti kan datang ke sini kan, bikin usaha gitu kan, berkembang kan? Ya oke, komposisi etnis. Terus apa lagi? Struktur ekonomi. Oke, struktur ekonomi. Dulu tuh di sini banyak sekali pedagang yang dagang ke pasar Kecapi. Jadi kalau subuh tuh ada bapak-bapak tuh bawa sebutan orang Betawi gronjong yang keranjang 2 bambu tuh yang gede. Yang ditaruh di sepeda. Sepeda. Iya, tahu ontel. Sepeda ontel benar. Nah itu mereka tiap subuh berangkat ke bawa hasil buminya. Sekarang enggak Pak, jarang Pak. Sekarang pada bikin kontrakan, tanah-tanahnya itu bikin kontrakan. Jadi secara struktur ekonomi berubah gitu. Nah, jadi ditangkap nih ya, nangkep. Oke, nah dari situ baru kita hantarkan mereka. Ini kan poin-poinnya, poin-poin. Jelas kan ada trigger, ada perbandingan. Mana pemicu? Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi perubahan sosial. Iya, jadi kenapa disebut sosial? Karena menyangkut masyarakat banyak dan seluruh elemen ekonominya, etnisnya ternyata nyangkut semua nih. Gara-gara satu tol. Ini dari cerita gini aja saya langsung relate. Padahal sebenarnya sekali ingat kayaknya materi itu saya agak lupa, nggak tahu di mana. Oh itu banyak. Maksudnya dengan penjelasan sesederhana itu ternyata itu loh implementasi aplikasinya di dunia nyata tuh begitu loh. Iya gitu doang sebenarnya trigger sama perbandingan. Nah baru kita hantarkan mereka. Coba siapa yang punya Instagram, buka Instagramnya. Buka Instagram. Kebetulan waktu itu Tirto ID lagi bikin pinjol game. Dia ilustrasinya Squid Game. Dia pakai ilustrasinya Squid Game yang pakai boneka pink itu ya, seragam pink. Tahu. Nah, mereka lagi pakai itu. Jadi pinjol diibaratkan kalau Anda ngambil pinjol mati dengan visualisasi kayak gitu, berarti Anda masuk dalam permainan kematian. Ilustrasinya langsung begitu. Langsung relate kan anak-anak jabarin tuh kenapa yang dipilih Squid Game. Oh ini Pak. Mereka langsung gitu. Karena mereka nonton. Iya kan? Coba kalau ceritainnya yang film yang mereka nggak tonton susah relate-nya. Nah, iya maksudnya gitu. Nah baru kita masuk tuh. Oke, tugas kalian sekarang berarti mencari sebuah lagu yang ada unsur perubahan sosial di situ langsung. Ya Tuhan. Langsung tuh. Lagunya apa yang mereka nyari syair tuh. Pertama tuh saya coba ngasih pengantarnya, misalkan saya anterin. Oke, Iwan Fals tadi udah banyak banget Iwan Fals tuh lagu-lagunya yang arahnya ke perubahan sosial. Ya. Lalu ada juga slang mungkin atau apa slang? Banyak slang juga, misalkan birokrasi kompleks yang kampungan, belum kampungan mungkin ya generasi awal lah mungkin tahu lah. Lalu soalnya saya nggak tahu, mungkin bagian itu saya nggak tahu. Terus lalu ada kalau grup qosidah tuh yang kita dengar zaman tahun 90 awal tuh Nasidaria. Tahu. Nasidaria tuh sangat kental dengan perubahan sosial. Oke. Kalau yang anak-anak generasi Z ini Enau, banyak kan ngambil Enau negara lucu apa negara apa gitu judulnya. Wah, saya nggak tahu. Nah itu mereka berbandingin tuh sama periode sebelumnya. Jadi mereka ngambil, akhirnya mereka bikin. Saya awasin selama kira-kira sebulan lah. Tugasnya. Jadi seminggu saya, misalkan masuk nih. Mereka ini berarti hari keberapa tatap muka? Maksudnya empat kali tatap muka berarti. Online saat itu kan? Enggak, waktu itu masih 50%. Oh masih oke. 50%. 50%. Berarti ke pertemuan keempat dikasih tugas. Enggak, pertemuan keempat itu ambil jalan kita. Jadi misalkan nih saya ngasih tadi nih sambil mengantar, terus minggu keduanya mereka nyatet teori-teorinya ya biar materi dapat gitu. Ya. Lalu saya setelin lagu misalkan kayak konservatifnya The Adams. Jauh tahu. Saya tahu tuh. Tahu kan? Tahu. Lagunya Sontek Janji Joni. Saya setelin tuh pakai speaker saya. Langsung mereka nangkap tuh. Oh, ini cara pacarannya anak dulu ya, Pak.
Karena kan di lagu itu The Adams menggambarkan aku duduk di depan teras rumahmu, ngeluarin minuman, ini gelas ketiga, jam 9 malam aku pulang. Ada aturan pada masa itu, lagi. Jam 9 malam pulang coy. Iya, zaman itu mungkin Mas Mahe ngalamin pacaran zaman itu main ke rumah cewek lah, gak usah pacaran. Jam 9 malam udah ada kode-kode dari dalam tuh. Iya, malah lebih cepat daripada itu. Matiin lampu luar lah, pura-pura apalah bapaknya nawarin kopi. Kenapa relate sih hidup gua? Ya, iya kan kayak gitu. Perubahan sosial tuh segampang itu sebenarnya. Dan sekarang mungkin trennya berbeda. Kalau kita bicara pacaran sekarang. Iya, ada yang nyeleneh. Sekarang pacaran di mana? Kopi shop. Iya, nggak lagi harus nggak harus ke rumah gitu maksudnya. WhatsApp. Pulangnya mungkin lebih dari jam 9 karena nggak ada coffee shopnya misalnya bisa tutup jam 11, ya jam 11 baru bubar. Iya, maka tunjuk tangan. Di kopi shop, Pak. Oke, ada lagi yang di kamar, Pak. Lah, kata lu. Maksudnya video call, Pak. Oh iya. Ya, oke lah. Iya. Kayak gitu-gitu. Biasa. Dark joke. Iya. Oke, nah gitu akhirnya sambil jalan, sambil mereka nyatet, saya jelasin. Minggu ketiga mulailah tuh kita kasih pemahaman unsur-unsur yang ada di Tirto ID itu apa aja. Ketika membuat infografis tadi. Oke, kita bedah tuh. Saya juga sambil nyari jurnal-jurnal yang berhubungan itu, kemudian saya ringkas. Berarti Mas Wajeng saat itu juga belajar juga dong tentang. Belajar juga. Berarti sambil mengajar buat besok sambil riset dong. Bener, riset. Gokil. Kuncinya di sini sebenarnya mau rajin nggak nyari sesuatu yang bisa membantu kita untuk menginlinekan itu ya teori infografis. Karena tiba-tiba kan idenya itu kan datangnya langsung lewat gitu infografis gitu. Aduh. Langsung lewat aja gitu. Jadi pertemuan pertama ini ternyata pas saya cek ternyata ada yang kurang nih. Minggu kedua minggu kedua saya perbaikin tuh. Oke, infografis tuh ini ya. Berarti yang ditonjolkan aspek visualnya. Usahakan visualnya relate dengan bahasannya misalkan. Nah minggu ketiga gitu lagi, saya cari lagi ternyata jurnal yang lain. Oh ini ternyata gitu misalkan. Oh ini lupa juga nih. Saya lupa juga. Akhirnya balik lagi minggu ketiga ngambil ngajar, kasih lagi perlengkapan. Baru sambil ngumpulin tuh, sambil kita lihat tuh progresnya. Tapi di handphone biar mereka nggak nyetak kan. Karena nyetak nyetaknya kan pakai kertas khusus ya dari percetakan yang buat poster ya. Kertas poster. Lumayan buat SMA saya, buat anak-anak saya yang sayang lah 8.000 tapi sayang ya. Iyalah. Kasihan mereka. Jadi dilihat dulu nih unsur-unsurnya lengkap nggak? Oke, berarti mereka kirim gambar. Kirim gambar di grup Telegram ya waktu itu grup Telegram. Kirim gambar, terus bener nggak sih informasinya udah mengandung sejarah lagunya, triggernya di sebelah mana? Akhirnya banyak yang dibahas mereka yang lucunya adalah lagu-lagu lama. Contoh? God Bless, Biskota. Yes. Mereka bandingkan dengan sekarang Transjakarta yang udah pada terintegrasi. Itu kan udah kelihatan ya. Jadi mereka bandingin ya mobilitas sekarang yang lebih besar, mengakibatkan ya tadi ya bis kota sekarang juga ya sekarang orang lebih naik transportasi online ya, lebih private, lebih cepat, lebih nyaman. Gak ada lagi kata Ahmad Albar yang bergantungan, serba relate tuh mereka. Serba susah. Ya gitu kan ternyata lagu-lagu lama tuh khususnya lagu lama ya, banyak banget coy perubahan sosial tuh benar-benar dibahas sama mereka. Nggambarin keadaan masa itu gitu, kondisi sosial, ekonomi, politik segala macam ada di situ. Jadi itu yang keren sih. Ada Tommy Jevisa coba. Nggak tahu. Apa tuh? Tommy Jevisa di batas kota ini. Dia nunggu segala macam. Mungkin orang-orang tua kita tahu lah. Lanjut ada lagi Vina Panduwinata Surat Cinta. Sekarang siapa yang surat cinta? Zaman kita kan di Indomaret nyari kertas wangi. Saya masih zaman dulu. Amplop wangi, ada yang ingat amplop wangi? Masih, saya masih relate. Amplop wangi sekali, nulisnya pelan-pelan. Kadang-kadang kita bikin coretan dulu, biar nggak ada coretan di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka ngambil tuh. Saya masih relate. Mereka bandingin. Sekarang tinggal ngirim emote. Pencet love tinggal love. Iya kan? Tinggal kayak gitu-gitu. Nah itu surat cinta Panduwinata aja bisa dibikin jadi materi ternyata sama mereka. Sekeren itu anak-anak kita sebenarnya. Merdeka berpikir banget. Mereka tuh bebas. Kalau dibebasin tuh ternyata bisa bikin karya yang cukup liar sebenarnya. Liarnya keren gitu. Yang bahkan kita mungkin mikir kayaknya nggak akan sewah itu, tapi ternyata mereka memberikan jauh lebih daripada apa yang kalau kita berikan mungkin cuma segini gitu ya. Tapi mereka tuh kita bebasin, jadi akhirnya saking liarnya jadi gede banget dapatnya. Kita kasih bendungan nih. Coba di bendungan biasanya ada apa sih kalau pakemnya kan ada eceng gondok atau tambak udang. Ternyata mereka di situ nggak berpikir begitu.
bikin tempat wisata aja nih, kasih perahu bebek, kasih ini lebih cepat duitnya gitu. Mereka lebih ke sana. Iya. Apalagi saya paham. Kan? Anak sekarang gitu. Jadi ternyata anak sekarang tuh keren karena gitu. trennya juga traveling. Iya kan. Healing apalah itu. Self healing. Iya. Self healing. Tapi Mas Ojeng, saya cuma kepikiran gini. Itu kan agak random ya cara berpikirnya Mas Wajeng ini ya. Sedangkan kalau kita bicara tuntutan administrasi guru, RPP dan lain-lain, itu kan pasti nggak bisa seliar itu dong. Itu gimana tuh? Ya sebenarnya tinggal persepsi kitanya. Kalau kita lihat misalkan dari C1 sampai C6 misalkan kayak teorinya belum lah pedagoginya. Kan kita lihat di sini menganalisa. Lah emang itu nggak analisa? Iya sih. Ya udah. Atau C6-nya mencipta. Lah itu project based learning. Selesai. Gila. Mereka menyelesaikan project. Iya kan? Itu project. Jadi nggak usah C1 C6 ada semua di situ. Ngapain berlembar-lembar kertas? Iya. Selesai itu juga udah. Tapi itu ada yang ngerasa kesusahan nggak sih saat bikin? Ya pasti. Tapi kan ini juga ada yang komplain nggak siswanya? Kalau dulu kalau nggak salah pas ngomongin jurnal kan ada yang pusing tuh. Kalau sekarang yang infografis gimana? Ya kan tinggal lihat YouTube, kalau itu kan satu-satu toolsnya mereka belajar gitu. Betul. Ya ada sih. Jago sih kan, mereka pasti. Tapi bukan karena lebih nggak suka ya, tapi lebih karena ya kayak kita dulu lah. Proses pencarian itu kan ya gitulah. Proses belajar kan ada effort khususnya. Harusnya mereka bisa scroll TikTok jadi scroll YouTube. Ngeliatin Canva. Belajarnya jadi banyak loh deh mereka ya. Iya, jadi itu gokil. Iya, keren. Kita suruh cuma satu, tapi mereka dapetnya jauh lebih banyak daripada kita ternyata ngomong panjang lebar depan kelas. Iya. Tulis, catat ya anak-anak gitu ya. Kerjain LKS. Secara teoretik dan administrasi pendidikan juga ada. Jauh malah lebih efektif dan efisien. Dan mereka juga itu mereka udah jadi. Tadi Mas Ojeng ngomongin tentang IG, berarti diposting di IG. Di Pisengogi, IG nama di tag ke mereka. Enggak, mereka dulu ke saya. Oke. Kan kita lihat tuh ya. Kita lihat. Berarti semua ngirim. Satu orang satu. Saya ngajar itu 3 sampai 6. Waduh. Berarti kali sekarang berarti ada dong di IG-nya Mas Ojeng. Ada di Jalan Cerita. Wah, berarti masukin ya di Jalan Cerita. Oke, siap. N-nya 2. Jalan and Cerita. Oke. Jalan Cerita. Jadi begitu pas ya udah, jadi baru saya pilih 10 terbaik tuh. Ada yang efek rumah kaca. Tahu. Yang mana nih? Yang muda lari ke kota. Oh, tahu. Nah, itu kan perubahan sosial. Desa ternyata udah nggak menghasilkan apa-apa. Pembangunan ternyata nggak sampai desa. Menurut dia di situ tuh. itu tahu. Padahal efek rumah kaca nggak ngomong segitunya, tapi dia langsung mereka bisa menafsirkan, menginterpretasi. Iya. Bebas. Bebas. Itu kan ruang demokrasi juga. Wah, keren sih. Jadi banyak hal gitu sebenarnya dari lagu itu kita bisa banyak hal. Jadi jangan underestimate kalau kita anak kita dengerin lagu apa gitu misalkan. Jangan underestimate dulu. Iya. Kita bisa belajar dari situ. Gokil. Asal ketemu sih sebenarnya kayak gitu lah. Iya, yang penting tahu cara ngarahinnya sih. Iya, sebenarnya setiap hobi anak itu punya maksud gitu. Ya bener sih kan, didiklah anak sesuai zamannya. Wah. Iya, tahu. Alibi dan Botolid kan gitu ngomongnya. Jadi memang kita nggak boleh lah kita memaksakan. Kita bisa share pengalaman kita, tapi cara penanganannya harus sesuai dengan zaman mereka. Karena yang kita alami dulu sekarang nggak terjadi, karena bahkan ada banyak teknologi memudahkan. Iya, maksudnya gitu. Ya, dulu bapak jalan, ya itu kan bapak. Saya mah ada Gojek pak. Iya, misalkan kayak gitu. Contoh, mohon maaf ya Pak Guru, bukan ngomong itu ya. Tapi ini beda aja untuk nunjukin bahwa sebenarnya perlu ada penyesuaian adaptasi cara ya. Kitanya gitu. Kalau kita ingin ada generasi yang dalam tanda kutip ya bisa memperbaiki Indonesia, berarti mereka harus tahu banyak tentang Indonesia itu sendiri. Waduh. Kan kayak gitu gampangnya kan. Dan sosiologi kan berkaitan sama masyarakat gitu. Ya sangat relate gitu maksudnya. Keadaan yang kita hadapi sekarang tuh di sosiologi harus kita kemas sedemikian mungkin agar mereka lebih peduli. Mereka nggak harus baca jurnal yang literasi yang banyak-banyak kok. Karena kita ya di SMA, sosiologi itu yang harus kita ingat adalah di SMA ya khususnya, mungkin ini di pelajaran saya aja. Ini banyak pelajaran lain. Kita nggak bisa maksakan pure science-nya sosiologi di SMA. Beda mungkin sama dosen yang menggodok dengan kompetensi profesionalnya dia. Iya. Iya kan, dosen kan punya kompetensi profesional ya. Betul. Kita kan harus
berkompromi sama pelajaran lain. Terus kita juga bukan mengatur ya, mengarahkan tentang karakter mereka. Kita juga pendidikan dasar menengah, kita ini masih ada sisi afektif yang harus kita kasih ke mereka. Betul. Sangat berbeda gitu sama perkuliahan gitu. Nah ini yang harus disadari setiap guru tuh itu sebenarnya. Dan mungkin banyak guru juga sebenarnya terjebak pada ketika dia masih kuliah itu dapatnya begini, seolah-olah semua ilmu dia harus turunin. Padahal sebenarnya ya sesuaikan dengan kondisinya juga, dengan realita lapangan sekarang. Iya, maksudnya. Iya, paham sih. Dapat. Dulu kan kita sering ya, maaf nih, tapi misalkan guru terus pinter ngeles. Dulu kan pernah nggak dengar kayak gitu di MKDK? Saya juga suka ngeles kadang-kadang. Dan paham, ya, sangat paham. Saya selalu mengakui bahwa saya nggak jago kuanti misalkan di depan murid saya. Saya nggak jago. Kuanti lanjut tuh saya nggak jago. Tapi di kuali insya Allah bukan yang terjago sih. Tapi saya punya pengalaman lebih baik daripada kuanti saya. Gitu, berarti skripsi dulu kualitatif. Kualitatif. Iya, sama. Artinya di situ murid itu akan melihat kita sebagai guru yang apa adanya. Sebenarnya bukan apa adanya ya. Kita berdiri di situ bukan karena seluruh kelebihan kita. Oke. Kita di sini mau sharing loh. Bukan mau mempertunjukkan bahwa kita itu hebat. Lebih atau apa hebat gitu. Iya. Buktinya saya belajar sama mereka. Oh, ternyata bisa ya Canva diginiin. Mereka malah jadi sumber belajar kita juga. Iya. Sadar nggak sih kita belajar sama mereka juga? Atau kita tahu imut bikin imut atau apa yang baru-baru. Mereka lebih jago kayaknya TikTok, iya. Filter-filter baru di Instagram. Wah, kalah kita. Iya, maksudnya hal-hal begitu kan mungkin berguna buat dunia kayak gini, buat editing. Iya kan? Betul. Infonya dapat dari mana? Kan mereka-mereka itu. Yang lebih jago. Iya, kita juga harus belajar. Kita juga harus dapat sih. Mawas diri gitu maksudnya. Jadi jangan merasa bahwa kita segalanya. Iya, ilmu itu banyak di luar. Itu kita sekarang guru-guru sekarang tuh harusnya ke arah sana kalau saya. Mas Ojeng, ujungnya kan kalau kita belajar pasti ada evaluasi. Ini relate-nya gimana nih kalau urusannya begini nih? Relate-nya? Maksudnya pasti kan akan ada tes ujian akhir ya. Iya. Ujian semester. Nilainya oke, aman. Alhamdulillah aman. Karena mereka terpacu ya. Mereka kan pas nyari data lagu itu kan googling. Dan sambil minggu kedua ketiganya kan mereka sambil nyatet, saya dengerin musik, kita sambil diskusi, nyatet tapi sambil diskusi. Mungkin lebih ngeresep kali ya. Iya, lebih cair. Emang saya lebih cair. Teori-teori kayak perubahan direncanakan, tidak direncanakan, dikehendaki, tidak dikehendaki, itu sambil jalan kita, sambil dengerin lagu, sambil ngobrol. Mereka nyatet beneran. Muter musik di kelas. Di kelas aja. Berarti pakai speaker atau masing-masing? Iya, mini speaker. Oh, oke. Satu lagu itu kita komplain tuh sama kelas sebelah. Ya komplain aja. Enggak ada yang komplain. Iya. Alhamdulillah aman, semua bisa dikondisikan. Bisa kondisikan. Oke, keren. Tapi ujungnya evaluasinya ternyata bagus ya. Iya, karena kalau satu lagu kita diskusikan rame-rame, itu kan lebih hidup. Jangan masing-masing dong. Kan mereka juga belum ngerti. Kita kan harus ngarahin. Iya. Kita arahin dulu. Oh, dimensinya lagu konservatifnya The Adams ini. Konservatif apa emang? Oh iya, mereka cari. Nah, berpegang teguh pada nilai lama. Konservatif ternyata dan tidak mau berubah. Nah, kan baru tahu pengalaman baru lagi. Nah, kayak gitu-gitu loh. Kita tuntun mereka pelan-pelan sesuai pakai cara mereka lewat musik. Jadi jangan tulis konservatif adalah tambahan. Lah ini bukan tes SNMPTN. Iya. Dan akhirnya dari antonim dari sinonim bukan. Dan akhirnya karena itu dijalankan sambil belajar sambil berdiskusi jadi makin ngeresep. Dan sambil nyatet kan mereka tuh sambil itu gini ternyata. Oh gitu tekniknya. Iya, tekniknya gitu aja sebenarnya. Nggak sesusah sih. Oke. Wah. Gak kelar-kelar nih kalau mau lanjut. Kasih kan. Nanti kasihan nih bagian editingnya saya diomelin Mas pasti kalau diterusin. Siap. Dan mudah-mudahan dari diskusi ini ada beberapa hal yang ternyata relate sama saya. Bahkan sebenarnya dengan penjelasan yang sederhana tadi, even saya nggak ngerti perubahan sosial tadi, itu saya kayak belajar ulang loh. Oh iya. Dan oke, saya mulai nangkap ternyata kadang-kadang yang perlu kita sadari sebagai seorang guru adalah selain tadi Mas Ojeng bilang bahwa kita perlu menyesuaikan dengan zamannya, terus kemudian kita ternyata kita perlu merubah mindset bahwa kita itu bukan segalanya, bukan satu-satunya sumber ilmu. Banyak di luaran yang ternyata mereka YouTubing, mereka googling, mereka ngoprek Canva sendiri, dan kita bisa belajar dari mereka juga ternyata. Benar. Ya. Dan akhirnya mindset itu yang perlu dijadikan dasar juga buat Mas dan Mbak Guru, buat kita semua lah lebih tepatnya ya. Dan mudah-mudahan dari diskusi ini bisa jadi insight buat kita semua, buat Mas dan Mbak Guru dimanapun kita berada. Mas Ojeng mungkin ada pesan buat Mas dan Mbak Guru di rumah untuk kita semua supaya bisa lebih berkreasi secara
merdeka belajar. Wah, gimana tuh Mas Majeng? Ya tadi ya, maksudnya kita paham anak generasi yang sekarang kayak apa gitu. Terus yang kedua juga kita juga belajar lagi. Tadi saya belajar jurnal infografis, saya baca lagi. Besok bawa lagi ke kelas gitu. Kita berulang-ulang bolak-balik gitu. Terus juga saya lagi ngebayangin ya, jangan-jangan di 5 tahun 10 tahun mendatang saya ngajar sosiologi pakai metaverse. Kebayang gak sih? Ya. Saya udah ngajar pakai metaverse gitu tuh. Iya. Atau mereka bikin simulasi metaverse. Oh, masyarakat konflik kayak gini Pak, ini bikinan saya pakai. Terus saya langsung lihat hasil karya dia. Wah, masyarakat berkonflik gini Pak. Konflik ini Pak. Jangan-jangan mereka udah jago di masa depan itu, mereka udah bisa bikin gitu. Itu saya udah ngebayangin dari sekarang. Kita tinggal tahu konsepnya, kita tugasin, mereka ngoprek sendiri. Iya, kita tuntun pelan-pelan dan sesuai zamannya. Ini mungkin akan terjadi sama kita sekolah pakai metaverse, kita nggak tahu nih. Iya. Di masa depan gitu. Jadi ayo kita belajar lagi, kita ngertiin belajar lagi, ngertiin lagi, sering dekat sama mereka, dengerin aja mereka ngomong apa yang mereka mau share sama kita gitu. Misalkan terlepas dari nilai lama kita di zaman muda, oh ini salah, ini benar, kita ngertiin aja dulu, kita ini guru, bukan hakim. Waduh, kita ini guru bukan hakim. Kalau salah ya, kalau di sosiologi namanya menyimpang. Jadi nggak salah, nggak ada bener, menyimpang. Cuma ke sini aja. Lurusin aja kita lagi. Tujuannya sih ke mic ini nih, cuman dia mau lewat sini, yang satu lewat sini. Yang satu maunya lurus, dia biarin aja ujungnya ke sini. Yang penting kita gerakin dia. Sini dikit. Kita nuntun dari sini. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Wow, keren banget, kacau ini. Terima kasih banyak Mas Wajeng sudah berbagi di obrolan kita. Siap. Ini by the way Mas Wajeng ini akan jadi segmen baru nih. Apa karena tuh? kita ngomongin bukan lagi podcast nih, bukan hanya ngomongin podcast tapi guru idola. Dan nanti mungkin akan ada Mas dan Mbak Guru yang akan kita undang. Boleh ya Mas dan Mbak Guru kalau misalnya ada guru yang dianggap punya hal menarik seperti Mas Wajeng yang lakukan ini, itu boleh di komen di kita, dan jangan lupa untuk diklik like, subscribe, komen, dan jangan lupa klik loncengnya supaya nanti akan ada Mas Wajeng berikutnya, atau Mas Angga dulu yang ngomongin tentang matematik di Instagram, itu bisa jadi inspirasi buat kita semua. Benar. Terima kasih banyak Mas Wajeng sudah berbagi buat kita semua. Sehat selalu Mas Wajeng. Mam saya juga sehat. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas dan Mbak Guru. Semoga kita selalu keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.